Saudara Polda Jawa Timur memeriksa 5 orang saksi terkait peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan seorang oknum Polwan Bribtu berinisial FN terhadap suaminya. Penyidik Subdit Renakta di Treskrimum telah melakukan gelar perkara kasus dugaan KDRT yang dilakukan Bribtu FN terhadap suaminya sendiri yang juga seorang polisi. Selain telah memeriksa 5 orang saksi untuk mengungkap fakta dari kasus ini, polisi juga telah mendatangkan 2 orang ahli psikologi forensik dan psikiater. Saat ini sudah ada 5 saksi dan 2 ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Hasil gelar juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini yaitu pasal 44 ayat 3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Seorang polwan tega membakar suaminya sendiri hingga tewas karena emosi. Korban diduga hobi judi online. Sang polwan disebut-sebut mengalami baby blues pada saat kejadian. Seberapa besar faktor psikologis mempengaruhi seorang tega melakukan perbuatan kriminal? Dan benarkah baby blues atau gangguan suasana hati atau gangguan psikologis yang dapat dialami pasca melahirkan bisa membuat emosi? Pagi ini kita akan bahas dengan psikolog Reza Indragiri, seorang psikolog forensik. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung tanyakan Pak Reza, bagaimana pelaku emosi tiba-tiba membakar suami? Apa penyebab emosi tiba-tiba yang biasa Anda telaah soal kasus-kasus seperti ini Pak Reza? Tentu saja ada banyak mazhab ya dalam psikologi yang bisa kita terapkan untuk memahami perilaku seseorang termasuk dalam situasi kejahatan. Nah, kalau kita pakai teori yang paling klasik atau mazhab yang paling kuno, maka memang tidak cukup bagi kita untuk mencari tahu tentang faktor pemicu. Tapi juga perlu mundur, bicara tentang faktor pembiasaan, bahkan mungkin yang faktor paling mendasar atau faktor paling fundamental berkaitan dengan barangkali trauma, adanya kondisi-kondisi yang khas, kondisi abnormal, dan seterusnya. Nah, kembali ke tim pemeriksa, apakah mereka akan menggunakan mazhab yang klasik semacam ini, atau cukup bicara tentang mazhab lainnya, misalnya bicara tentang bagaimana interaksi antara faktor individu dengan faktor lingkungan, pada momen-momen menjelang kejadian akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Ada banyak mazhab yang bisa dipakai. Oke. Ya, tapi ini kita agak mengerucut begitu kepada kasus ini ketika diduga sang pelaku ini menderita atau mengidap baby blues. Sebenarnya kita belum dudukan dulu ya, baby blues itu apa sih sebenarnya Pak Reza? Mungkin banyak masyarakat ataupun pemirsa Kompas TV yang belum begitu paham apa itu baby blues. Baby blues syndrome atau sindroma baby blues itu istilah yang acap digunakan bagi para perempuan yang belum lama menjalani persalinan. Asumsi bahwa proses kehamilan dan persalinan menciptakan tanda petik guncangan hormonal yang sifatnya signifikan, maka kemungkinan terjadinya tanda petik kekacauan berpikir, kekacauan berperasaan itu menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Jika seorang perempuan dianggap sedang mengalami baby blues syndrome, maka memang sekali lagi kemungkinan perilakunya menjadi tidak koheren dengan berpikirnya, menjadi tidak koheren dengan berperasaannya, menjadi tidak sama dengan perilaku-perilaku pada waktu-waktu sebelumnya. Tapi persoalannya adalah di kalangan ilmuwan sendiri, keberadaan baby blues syndrome itu masih sifatnya kontroversial. Ada sebagian ilmuwan yang meyakini keberadaan baby blues syndrome, tapi ada pihak lain atau ilmuwan lain yang menganggap bahwa baby blues syndrome tak lebih tak kurang hanya sebuah istilah yang didramatisasi saja terhadap kondisi seorang perempuan yang sekali lagi baru saja menjalani persalinan. Kita ingin menganut sekali lagi pandangan yang mana? Kembali ke tim pemeriksa yang akan memberikan perspektif keilmuannya kepada penyidik. Baik, ya kalau menurut Anda, ini kita konteksnya kan seorang perempuan, seorang polwan gitu ya, bahwa saat yang dia emosi karena seorang suaminya ini memiliki hobi judi online gitu. Nah ini
kaitannya dengan baby blues, apakah baby blues ini juga menyebabkan emosi sehingga memicu pelaku melakukan hal itu, Pak Reza? Bagi saya pribadi, tanpa harus disangkut pautkan dengan baby blues syndrome, ada satu keluarga yang secara finansial terguncang akibat faktor ekonomi, akibat ada salah satu pasangan yang terlibat judi online, menurut saya sudah menjadi penjelasan yang memadai bahwa keterlibatan dalam dalam judi online menciptakan keguncangan ekonomi, memunculkan frustrasi tinggal menunggu waktu sampai kemudian meledak menjadi agresi. Teori yang tidak terlalu mendalam, tetapi menurut saya cukup jitu menjelaskan sebab musabab munculnya perilaku jahat semacam ini bisa saja diterapkan. Karena toh penjelasan yang terlalu mendalam, yang terlalu jauh ke belakang juga boleh jadi tidak akan memudahkan kita, terlebih otoritas penegakan hukum, untuk memahami duduk persoalan, tapi justru malah membuat kekacauan dalam mengambil keputusan tentang apa misalnya pasal yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Sebagai misal, kalau kemudian kita anggap ada baby blues syndrome, maka muncul ruang perdebatan. Apakah yang bersangkutan, tersangka ini patut dikenakan pasal 44 KUHP? Adanya kondisi-kondisi kejiwaan tertentu yang membuat yang bersangkutan bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Nah, ini kan perdebatan yang menurut saya terlalu panjang, yang diakibatkan ketika kita justru mencoba menelisik hal yang terlalu mendasar, yang terlalu fundamental, tapi lupa memberikan perhatian secara proporsional pada sebab musabab menjelang terjadinya kejahatan itu sendiri. Oke, artinya secara saintifik faktor baby blues ini dalam kasus ini, dalam konteksnya dalam kasus seorang polwan yang membunuh suaminya sendiri ini sedikit dikesampingkan begitu, Pak Reza? Kembali ke penyidik, dan penyidik tentu mengacu juga pada masukan atau pandangan keilmuan dari para ahli yang dilibatkan. Apakah mereka akan juga memasukkan unsur baby blues sindrom ke dalam berkas atau tidak. Kalau bagi saya pribadi, saya memandang bahwa sebutan atau istilah baby blues sindrom masih merupakan sebuah perdebatan yang bisa kita anggap ada dan juga bisa kita anggap tidak ada. Ya, balik lagi nanti penyidik tergantung mau pakai mazhab yang mana seperti yang Anda bilang begitu ya, Pak Reza ya. Ya, lalu ini pelaku ini dikabarkan menyesal, Pak Reza, dan juga depresi. Saya baca juga di beberapa literatur online gitu bahwa pelaku ini sangat menyesal dan depresi saat ini, bahkan tidak bisa lancar berbicara. Apakah ini satu hal yang wajar jika Anda melihat kondisi psikologi seorang korban yang melakukan tindak kekerasan bahkan cukup parah terhadap orang yang dekat sendiri dengan dirinya? Sebentar, tadi disebut korban. Kita ingin memposisikan polwan ini sebagai korban atau sebagai tersangka sesungguhnya. Dari pemberitaan yang saya simak, saya tidak menemukan adanya ruang atau penalaran untuk memposisikan polwan ini sebagai korban. Tapi justru bingkai cerita yang saya tangkap adalah dia merupakan tersangka pelaku pembakaran terhadap suaminya. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk Pak Reza? Ya, sepertinya kami mendapatkan gangguan komunikasi dengan Pak Reza Indragiri. Kami akan coba kembali sambungkan sambungan komunikasi dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Tapi tadi sejauh yang saya perbincangkan dengan Pak Reza, ada faktor baby blues memang yang diduga menjadi penyebab, salah satu penyebab ya, nekatnya seorang pelaku agak menjauh dari baby blues syndrome dan jenisnya. Sudah kembali bersama kami, Pak Reza. Mohon maaf tadi sempat terputus komunikasinya. Mohon maaf, bisa diulang kembali penjelasan Anda? Ya, Pak Reza. Baik, tadi saya menanyakan ke Pak Reza apakah baby blues ini bisa jadi dikesampingkan begitu teorinya karena masih jadi perdebatan. Tapi yang saya tanyakan juga bahwa pelaku ini dikabarkan menyesal dan depresi. Nah, apakah ini satu hal yang wajar ketika pelaku melakukan tindak kriminal kepada korban yang merupakan suaminya sendiri, dan tindakan kriminal yang dilakukan ini faktornya banyak, salah satunya baby blues dan juga faktor ekonomi. Mana faktor yang lebih menguat begitu dari modus pelaku melakukan ini?
masih akan kami tanyakan juga ke Pak Reza Indragiri sambil menunggu sambungan komunikasinya pulih. Pak Reza belum bisa bergabung kembali ya, Pak Reza? Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Pak Reza Indragiri, bahwa kami review juga dari penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian ini, ada beberapa analisa yang mencuat begitu terkait motif dan latar belakang aksi yang dilakukan pelaku ini. Kasus yang melibatkan Bribtu RD ini sebagai korban diduga memang akibat baby blues, tapi ada faktor lain sepertinya yang bisa lebih menguat, yang bisa dianalisis lebih dalam. Ya, Pak Reza sudah tersambung kembali? Ya, lanjut. Ya, saya tadi terpotong karena komunikasinya agak kurang baik. Bisa dijelaskan kembali, Pak, seorang pelaku yang dikabarkan menyesal. Contoh bagaimana kita mencoba menerapkan psikologi forensik secara lebih spesifik ya. Oke. Kalau kemudian kita pakai, anggaplah teori baby blues syndrome segala macam yang menjadi terlalu umum, mari kita berfokus pada setting forensiknya, setting penegakan hukumnya, setting pembuktian perilaku jahatnya. Begini, yang menjadi pokok pertanyaan yang jauh lebih penting daripada terkait baby blues syndrome adalah bagaimana penyidik bisa menakar kadar niat pada diri tersangka. Karena ini yang akan memandu penyidik ketika nantinya akan menentukan pasal mana yang akan dikenakan pada tersangka. Nah, ketika kita bicara niat dalam khazanah psikologi forensik, ini bukan persoalan hitam atau putih. Ada atau tidak ada, bukan. Ya. Tetapi niatan jahat di dalam sudut pandang psikologi forensik bisa kita pilah menjadi 4 level, 4 tingkat. Mulai dari yang fully intentional, yaitu sepenuhnya berdasarkan niat. Misalnya, sang polwan membeli bensin, membawa borgol suaminya, lalu menyiram bensin ke tubuh suaminya, dengan niatan agar sang suami mengalami cedera parah, bahkan meninggal dunia. Kalau alur perilakunya sedemikian rupa, maka pantas dianggap bahwa polwan ini, tersangka ini fully intentional. Ini adalah niatan level tertinggi, niatan yang bundar sempurna. Tapi sekarang kita bayangkan ilustrasi yang sedikit berbeda, tapi implikasinya juga akan nyata, yaitu sang istri membeli bensin, dia membawa borgol, dia memborgol suaminya, dia menyiram bensin ke tubuh suaminya, dia menyalakan api, namun dia sesungguhnya menyulut api hanya untuk mengancam atau menakut-nakuti atau mengintimidasi suaminya. Tidak ada niatan dia untuk menghabisi sang suami. Namun tanpa disadari oleh si polwan ini, api menyulut tubuh suaminya sampai kemudian suaminya meninggal dunia. Alur perilakunya hampir semuanya sama, yang berbeda hanya pada niatan. Nah, kalau niatannya tidak sempurna semacam ini, maka kita bisa turun. Entah itu menjadi recklessness, entah itu menjadi negligence. Nah, tadi saya katakan, ketika kita melakukan penakaran terhadap niat semacam ini akan jauh lebih aplikatif dan bermanfaat bagi penyidik untuk menentukan pasal mana gerangan yang akan dikenakan kepada tersangka. Ini selama ini memang sejauh ini yang saya simak, yang kita simak bersama, pasal yang dikenakan adalah pasal KDRT. Apakah cocok menurut Bapak sejauh ini? Cocok atau tidaknya, sekali lagi sangat tergantung seberapa jauh penyidik berhasil membongkar bobot atau kadar niat pada diri tersangka. Kalau ternyata ditemukan bahwa si istri ini memang punya niatan untuk menghabisi suaminya, maka perilaku membeli bensin, membawa borgol dan seterusnya bisa dianggap sebagai rangkaian perilaku berencana. Sehingga justru bisa dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 340 dengan ancaman maksimal tidak 15 tahun, tapi bisa seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kembali, kita perlu membantu otoritas penegakan hukum dengan perspektif yang lebih aplikatif agar nantinya bisa mengena ke pasal yang sesungguhnya pas untuk menjerat pidana sang tersangka. Ini yang harus ditelaah lebih jauh juga. Kalau memang intensinya sudah sejak awal berniat untuk menghabisi nyawa suaminya ini, ya memang pantas dikenai pasal berlapis. Tapi kalau memang ada unsur ketidaksengajaan, hanya maksudnya untuk mengancam saja, ini bisa ditelaah lagi apakah. Tetapi juga tidak sederhana itu.
Oke. Karena dari sudut pandang awam, Aha. kita sudah bisa membayangkan bahwa menyiram bensin ke tubuh suami dan menyulut api di dekat tubuh suami akan sangat mungkin berakibat fatal. Oke. Sehingga Ya. walaupun tidak ada niatan untuk menghabisi sang suami, tetapi ternyata bobot keseriusan perbuatan si tersangka pun ternyata tidak seringan yang kita bayangkan. Ya, Itu sebabnya ternyata tidak hitam atau putih lagi ini, tapi ada 4 level paling tidak ketika kita bicara tentang niat jahat manusia. Oke, sangat clear sekali bahwa penjelasan Pak Reza tadi, kalau memang intensinya sejak awal ini berniat untuk menghabisi nyawa suami dengan perbuatan-perbuatan yang memang bobotnya bisa mencelakai begitu, itu juga tidak bisa dikesampingkan alasannya begitu ya. Kita terapkan ke pasal ya. Pada akhirnya, apakah kita akan mengenakan penyidik maksud saya, apakah penyidik akan mengenakan pasal pembunuhan berencana, ataukah tindakan penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa, atau bahkan mungkin pembunuhan, atau mungkin juga percobaan pembunuhan. Oke. Nah ini semua sekali lagi hanya bisa dipastikan ketika kadar niat tersangka bisa dipastikan. Baik, terakhir Pak Reza, saran yang bisa Anda kemukakan untuk publik begitu dalam kasus-kasus seperti ini kan melibatkan percekcokan rumah tangga, lalu juga latar belakang masalah ekonomi yang berujung pada niatan jahat anggota keluarga lah ya, boleh dikatakan untuk mencelakai atau bahkan menghabisi nyawa anggota keluarga yang lain. Apa yang bisa Anda utarakan soal ini? Kalau memang benar adanya bahwa akar masalah situasi ini adalah karena sang suami terjerat judi online, maka sesudah boleh jadi masyarakat tidak terkecuali personil penegakan hukum yang terjerat judi online sudah sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja menciptakan sebuah prakondisi bagi terjadinya sebuah cekcok besar yang bisa memantik aksi kekerasan. Kalau kita bersepakat bahwa bingkai situasi sedemikian rupa sebagai hal yang serius, maka sesudah. Terlebih bagi otoritas penegakan hukum, spesifik Polri dalam diskusi ini, perlu melakukan aksi bersih-bersih terhadap oknum-oknum di internal Polri yang barangkali terlibat judi online. Kenapa? Bukan hanya kepentingan marwah atau integritas organisasi, tapi dari perbincangan ini mudah-mudahan kita bisa narik kesimpulan bahwa keterlibatan oknum personil kepolisian dalam judi online merupakan prakondisi ideal bagi adanya aksi kekerasan dalam rumah tangga. Baik, prakondisi ini sangat jelas sekali harus sama-sama juga dilihat begitu ya, termasuk oleh pihak kepolisian karena lagi-lagi ada seseorang yang berada di institusi kepolisian memiliki prakondisi yang menyebabkan insiden ini terjadi, bahkan menghilangkan nyawa seorang suaminya sendiri. Baik, terima kasih penjelasan Anda yang sangat membuka perspektif kasus ini, Pak Reza Indragiri. Kita jumpa lagi lain waktu, sehat selalu Pak Reza. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.